Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Apa karena programnya nggak menghasilkan cuan banyak, sampai harus mengorbankan bahan-bahan makanan supaya bisa menghasilkan kualitas gizi dan kualitas rasa yang enak? Nah, sebenarnya masih banyak ya kasus-kasus yang bisa kalian temuin di media sosial. Googling aja soal makan bergizi gratis. Banyak kok itu nanti beritanya, makan bergizi gratis udah berjalan. Tapi, apa benar selancar yang digembar-gemborkan? Jadi, sebelumnya gue mau nyampein ke kalian kalau program makan bergizi gratis ini, ide dasarnya emang kelihatannya keren. Tapi, balik lagi, apakah Indonesia sudah siap dengan kultur baru kayak gini untuk diterapin ke seluruh Indonesia? Jangankan di daerah terpencil atau paling ujung di Indonesia, di pinggiran Jakarta aja masih banyak tuh masalah-masalah yang muncul dari program makan bergizi gratis ini. Sekali lagi gue tegasin, program yang diinisiasi Presiden Prabowo ini emang niatnya bagus, supaya semua anak-anak di Indonesia gizinya dapat terpenuhi dengan baik lewat makanan yang difasilitasi negara setiap harinya. Gak ada yang salah dengan rencana Presiden, cuman pertanyaannya, sistemnya udah siap belum? Para pemangku kepentingan di level bawah udah sanggup belum? Pihak kedua, ketiga dari program ini udah punya kemauan belum untuk fokus melayani masyarakat? Atau jangan-jangan program ini dimanfaatkan oknum-oknum buat nyari cuan segede-gedenya? Banyak yang kemarin habis-habisan buat pemilu presiden sampai pilkada. Jadi wajar aja kalau ada yang kebelet balik modal. Oke, biar kalian paham situasinya. Gue akan jelasin beberapa case di beberapa tempat terkait progres dari makan bergizi gratis ini. Misalnya, yang pertama terkait pemerataan pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Ternyata ada beberapa sekolah, khususnya di daerah-daerah terpencil, banyak yang masih belum bisa ngerasain program ini. Menurut laporan Kompas, 9 Januari 2025, beberapa sekolah di daerah terpencil seperti di Jawa Timur pada curhat kalau mereka belum kebagian program makan siang bergizi gratis ini. Nah, gimana tuh Pak? Apa iya program ini cuma berlaku di kota besar aja? Terus berikutnya, soal kualitas makanan. Katanya makanan ini pasti dicek nilai gizinya oleh para ahli. Tapi faktanya adalah ada beberapa kasus makanan basi dan gak layak konsumsi. Seperti yang dilaporkan oleh Tempo 7 Januari 2025. Makanan di beberapa wilayah Jakarta ditemukan dalam kondisi kurang higienis. Coba tuh bayangin, masa sekelas Jakarta aja masih ada kejadian kayak gini. Katanya Jakarta ini kota modern, kota global. Lah, urusan kesehatan dan kualitas makanan aja masih nggak bisa dijaga. Gimana di daerah pelosok? Ampun deh Pak. Kayak kejadian di Nusa Tenggara Timur. Ada orang tua siswa yang curhat kalau makan bergizi gratis yang diterima anak-anaknya ternyata udah bau busuk. Terus ada juga pelajar SMA di Makassar yang ngungkapin kalau mereka ternyata dapet nasi basi tanpa susu. Waduh, gimana ini Pak Wapres? Kemarin kan situ yang rajin banget mondar-mandir keliling Indonesia sambil ngejajain susu. Kok ini masih ada kasus sekolah yang nggak kebagian susu? Perasaan kemarin udah pede banget belusukan sambil nenteng-nenteng susu. Atau jangan-jangan si itu belusukan buat pencitraan menuju 2029 ya? Nah, terus ada lagi nih yang sempat viral di media sosial. Testimoni dari salah satu anak SD yang lagi diwawancara soal rasa makanan yang disediain di sekolah. Dengan polos dan santainya, dia cuma bilang, rasanya
aneh. Aduh, gue bukan lagi menertawakan penderitaan orang ya. Tapi ya ampun Pak, kalian tahu nggak itu anak sekolahnya di mana? Di Jakarta Timur. Astaga Pak, masa iya sih ada vendor yang nekat buat mbalele sama kualitas makanan anak sekolah? Apalagi sekolahnya masih di Jakarta loh. Coba deh, gue penasaran. Ini sebenarnya ada pengawas nggak sih? Masa ngebiarin kualitas makanan yang disediain ke anak sekolah rasanya hambar atau aneh gitu? Udah tahu anak sekolah rata-rata pada rewel kalau makanannya nggak enak. Apalagi ini kejadiannya di Jakarta loh. Untungnya Mas Pram dan Bang Dul belum mulai menjabat. Coba kalau udah bertugas, bisa disikat tuh vendor-vendor nakal. Lagian ngasih makanan ke anak sekolah kayak nggak serius gitu. Apa karena programnya nggak menghasilkan cuan banyak? Sampai harus mengorbankan bahan-bahan makanan supaya bisa menghasilkan kualitas gizi dan kualitas rasa yang enak. Nah sebenarnya masih banyak ya kasus-kasus yang bisa kalian temuin di media sosial. Googling aja soal makan bergizi gratis. Banyak kok itu nanti beritanya. Dan jujur secara objektif gue menilai program ini belum dapat dikatakan berjalan dengan mulus dan lancar. Padahal kalian tahu nggak? Menurut info dari Badan Gizi Nasional, setiap harinya program MBG ini menghabiskan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah per hari. Gokil nggak tuh kalau gagal? Tapi belum selesai. Jadi kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, program makan bergizi gratis ini diproyeksikan hingga bulan Desember 2025 bakal menghabiskan total anggaran sebesar 420 triliun rupiah. Wow, gede banget sih, Say. Sekarang pertanyaan gue, sanggup gak itu pemerintah menyediakan dana buat pengadaan makan bergizi gratis? Terus, sanggup gak sistemnya berjalan dengan akuntabel dan transparan? Termasuk penetapan vendor-vendor yang terlibat. Kemarin aja di media sosial sempat ada perdebatan terkait wadah atau tempat makanan yang dipakai. Karena masih banyak sekolah yang menggunakan wadah berbahan plastik. Sedangkan seperti yang kita tahu, bahan plastik itu bermasalah buat kesehatan para siswa. Yang kedua, pastinya sampah plastik akan terus bertumpuk setiap harinya. Padahal waktu debat Pilpres 2024 kemarin masih pada inget kan ucapan Gibran yang nyindir Caimin terkait penggunaan botol minum plastik. Terus pamer kalau dia pakai tumbler. Lah sekarang penggunaan wadah plastik di program MBG. Kak Wapres yang satu ini anteng-anteng baik ya. Tapi ngomong-ngomong, dia kemana sih sekarang? Perasaan pas program ini berjalan, dia nggak kelihatan deh. Apa karena takut disemprot warga? Karena masih banyak yang nggak kebagian susu. Lu sih kemarin pakai acara nenteng-nenteng kardus susu, jadi dikira sales kan? Ini saran ya Pak Presiden, jangan mau dibantalin sama Pak Wapres. Terus Pak, satu lagi, menurut aku daripada nasi kebuang-buang, apalagi yang kita lihat nasi itu banyak banget, anak kecil porsinya kayaknya nggak sebesar itu Pak. Jadi diprasmananin aja, jadi kan lauknya nggak terbuang sia-sia. Udah dulu kali aja aku dapat susu juga dari Gibran. Bye. Anak-anak sekarang kalau pagi ada sarapan ya? Enak gak sarapannya? Anak-anak semua harus sehat. Nomor 1 sehat, nomor 2 sehat, nomor 3 sehat. Kalau sehat, insya Allah kegiatan belajarnya bisa berjalan dengan baik. Jadi anak-anak semua program sarapan ini disiapkan. Yang nyiapinnya siapa sarapannya? Ibu. Seperti kalau ibu menyiapkan sarapan di rumah, kita beri tepuk tangan buat ibu-ibu kita. Nanti bilang terima kasih ya sama ibu ya. Bilang terima kasih ya.
Nah, anak, saya cuma mau pesan singkat. Belajar yang rajin, taat sama orang tua, taat sama guru, jangan lupa berdoa. Tuh pesannya, satu apa? Program makan bergizi gratis di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka rupanya menjadi perhatian warganet. Menu makanan senilai Rp10.000 tersebut dinilai tidak layak dalam segi porsi dan penyajian oleh mayoritas pengguna media sosial. Terbaru, program makan siang tersebut dibandingkan dengan program pemberian makanan tambahan anak sekolah yang pernah dilaksanakan oleh Anies Baswedan ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, program Anies Baswedan tersebut menyasar sebagian anak SD, PAUD, dan SLB di sekitar 450 sekolah di Jakarta. Sayangnya, program tersebut sempat terhenti karena pandemi COVID-19, meskipun Anies berusaha untuk melanjutkan lagi pada 2022. Walau begitu, kini program Anies Baswedan tersebut telah berhenti. Saat ditelusuri, pemberian makan gratis versi Anies Baswedan tersebut dihargai sekitar Rp10.890 per anak dan dikelola oleh komite sekolah. Menu makanan tersebut juga telah dipantau oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut beberapa sumber, program makan siang gratis versi Anies Baswedan tersebut berbeda dengan Prabowo Subianto karena tidak memotong anggaran pendidikan. Bahkan program makan siang gratis versi Prabowo tersebut melanjutkan program Anies Baswedan di Jakarta. Jadi Anies Baswedan sudah melakukannya pada tahun 2019. Bedanya adalah dalam pelaksanaannya tidak perlu memotong anggaran pendidikan dan tidak perlu memotong anggaran bansos dan anggaran kesehatan, namun bisa dilaksanakan oleh Anies Baswedan. Sedangkan program makan bergizi gratis versi Prabowo memotong hampir 10% dari anggaran total pendidikan nasional pada tahun 2025 atau sekitar Rp71 triliun. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.